Saudara-saudara, mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan apa yang kami mengerti ini mengubah kehidupan kami juga di saat-saat seperti ini. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Ibrani 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 hingga 20 saya bacakan bagi kita. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, suatu kali dalam perjalanan pelayanan saya dipinjami seorang rekan sebuah sepeda motor yang sudah penuh dengan modifikasi. Karena ia suka dengan motor, suka memodifikasi motor, dan dia punya beberapa motor untuk digunakan. Maka tidak sulit bagi dia untuk meminjamkan satu kepada saya, saudara-saudara, dan saya mengendarainya untuk keperluan pelayanan. Motor itu bagus dan menarik, saudara-saudara. Nyaman digunakan. Dan ketika saya berhenti di lampu merah, banyak orang yang memperhatikan dan melirik motor itu. Dalam perjalanan yang panjang itu, saudara-saudara, kira-kira setelah 1,5 jam, tiba-tiba motor itu mogok. Tidak bisa di-start ulang, tidak bisa dinyalakan mesinnya. Seingat saya, saudara-saudara, saya tadi sudah menengok bahwa pedoman yang menunjukkan isi bensin itu ada pada titik terisi penuh. Maka saya tidak khawatir dan saya tidak cemas, saudara-saudara. Saya duduk di pinggir jalan memperhatikan motor itu mencoba menerka apa yang salah. Saya menghubungi teman tadi tetapi pesan saya belum terjawab. Ketika itulah, saudara-saudara, ada orang yang menghampiri saya dan bertanya, "Motornya mogok ya Mas? Kenapa mogoknya?" Saya pun terpaksa mengaku, saya nggak tahu Pak kenapa mogok, karena ini motor pinjaman teman.
Ia menawarkan bantuan. Boleh nggak saya bantu, saya lihat? Saya berkata, silahkan. Saya buka saudara-saudara jok tempat duduk itu. Dan kemudian orang itu berkata, yang paling simpel dulu ya mas ya. Kita cek bensinnya. Ia segera membuka penutup bensin itu, saudara-saudara, lalu menengok ke dalam sambil berkata, ya pantesan mogok mas. Bensinnya habis bis. Lalu saya berkata kepadanya, sebelum memakai saya tadi sudah melihat bahwa indikator bensinnya penuh. Coba Bapak lihat ya. Dia kemudian menengok ke arah indikator bensinnya dan betul posisinya tidak berubah. Lalu orang itu mengambil kesimpulan, berarti indikatornya yang salah mas. Sebagus apa motor, secanggih apa motor, dia nggak bisa jalan kalau nggak punya bensin kan mas? Saudara-saudara, perkataan itu membuat saya merasa seolah-olah saya begitu pemula, nggak ngerti kalau motor itu butuh bensin. Siapa sih saudara-saudara yang nggak ngerti? Semua orang tahu motor butuh bensin. Tanpa bensin secanggih apa, sebagus apa modifikasinya, juga tidak akan kemana-mana. Sama seperti bensin bagi motor, saudara-saudara, demikianlah juga pengharapan bagi hidup orang. Pengharapan bagi hidup manusia itu seperti bahan bakar. Nggak peduli orang itu kaya, nggak peduli orang itu berpengalaman, nggak peduli seberapa besar, seberapa tinggi pendidikannya. Kalau dia tidak punya bensin yang bernama pengharapan itu, maka hidupnya akan berhenti, nggak bisa jalan. Dan bukankah kita sudah sering mendengar kabar, saudara-saudara, karena orang kehilangan pengharapan, maka betapapun dia kaya, betapapun dia berpengalaman, betapapun dia berpendidikan, ada orang-orang yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya, bukan? Benar kata orang, saudara-saudara, manusia bisa tahan tidak makan selama mungkin belasan sampai puluhan hari. Orang bisa tahan tidak minum mungkin sampai 2 atau 3 hari. Orang bisa tahan tidak bernafas mungkin 2-3 menit, saudara-saudara. Tetapi tanpa pengharapan sedetik pun, saat itu orang sudah kehilangan apa yang menjadi sumber kekuatan untuk meneruskan kehidupan kan. Sebagian gelap mata, mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagian lagi hidup dalam apatisme, tanpa semangat, tanpa gairah, menyerah dan kalah. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan pengharapan itu seringkali hilang di dalam kehidupan kita? Pengharapan itu hilang karena ada situasi yang kita harapkan terjadi, situasi itu tidak terjadi, yang sebaliknya malah terjadi. Ada orang yang kita andalkan untuk menyelesaikan satu urusan, ternyata orang itu tidak sanggup menyelesaikan urusan itu. Pengharapan kita lenyap. Diri kita yang menurut kita cakap dan kuat, ternyata berujung pada kegagalan. Pengharapan kita pun lenyap, saudara-saudara. Ringkasnya, ada situasi-situasi kehidupan yang bisa membuat pengharapan kita itu lenyap. Pengharapan kita itu hilang. Ada situasi-situasi di dalam diri yang dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di luar, dan yang di luar itu menyerbu diri kita, sehingga kita bisa kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, jemaat penerima surat Ibrani adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sedang berada dalam masa penganiayaan. Mereka dianiaya bukan karena salah mereka dianiaya bukan karena mereka ceroboh di dalam menjalani kehidupan ini. Mereka dianiaya karena mereka menjadi Kristen. Dan karena mereka meninggalkan keyakinan lama dan menjadi Kristen, maka mereka mengalami penganiayaan tersebar dari tanah kelahiran mereka. Bayangkan kalau kita yang mengalami situasi seperti itu, saudara-saudara, mengikuti sebuah keyakinan yang baru, hasilnya bukan hidup kita lebih baik, tetapi hidup kita malah lebih menderita.
Tidakkah kita terfikir untuk kembali pada keyakinan yang lama? Tidakkah kita berpikir untuk mencampakkan keyakinan yang baru itu, saudara-saudara? Karena yang dihasilkan hanya kesusahan, yang dihasilkan hanyalah keputusasaan di dalam kehidupan ini. Tidak heran apabila penulis Ibrani, saudara-saudara, sejak bagian awal ingin memberikan kekuatan kepada mereka, ingin meneguhkan harapan mereka dengan mengatakan bahwa Kristus itu lebih utama daripada keyakinan mereka yang lama. Bahwa Kristus itu lebih tinggi daripada segala sesuatu yang mereka ikuti di masa lalu. Penulis Ibrani mencoba mengarahkan pandangan mereka untuk melihat ke arah Kristus. Dan dia memakai contoh-contoh dari perjanjian lama untuk menunjukkan betapa Allah itu tak pernah meninggalkan mereka yang dikasihinya. Betapa Allah itu selalu berjalan bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Walaupun orang-orang yang dikasihinya mengalami begitu banyak pergumulan dan kesesakan di dalam kehidupan ini. Saudara, perhatikan ayat yang ke-13 dari pasal yang ke-6. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, yang terjadi adalah penulis surat Ibrani memakai contoh Abraham, nenek moyang yang mereka kenal. Lihat apa yang terjadi di dalam hidup Abraham. Hidupnya pasang surut, bukan? Ada banyak kesulitan, bukan? Ada banyak pergumulan, bukan? Ada banyak air mata, bukan? Tetapi lihat apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan yang begitu banyak pergumulan itu. Abraham disebut bapak orang beriman bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi Abraham disebut bapak orang beriman karena Allah yang telah berjanji, bersumpah dalam dirinya sendiri. Allah yang seperti itu terus memperhatikan, terus menjaga, terus menemani perjalanan kehidupan Abraham. Sehingga di dalam kehidupan Abraham, apa yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi. Di dalam segala jatuh bangun itu, anugerah Allah terus bekerja, pimpinan Allah mewujud nyata, sehingga Abraham berhasil menikmati segala sesuatu yang Allah janjikan. Sekali lagi, bukan karena Abraham kuat dan kokoh di dalam dirinya sendiri. Tetapi Allah menopang Abraham itu dengan kedua tangannya. Saudara-saudara, contoh ini menjadi penting bagi para pembaca surat Ibrani agar mereka mendapatkan contoh. Lihat Abraham, dia ada dalam berbagai macam kesulitan dan pergumulan. Tetapi dia tidak berlari meninggalkan Tuhan. Lihat Abraham di dalam kesulitan, pergumulan, dan segala hal yang dialami di dalam kehidupannya. Anugerah Tuhan itu nyata atas kehidupannya, menopang kehidupan Abraham. Lihat Abraham sebagai sebuah contoh apa yang Allah lakukan di dalam sejarah. Bahwa dia sumber pengharapan, bahwa dia tidak pernah menyerah dengan umatnya, bahwa ia bekerja menggenapi janjinya. Ingat Abraham. Dan setelah memberikan Abraham sebagai contoh agar mereka tekun dan bersabar dalam pengharapan, penulis surat Ibrani itu berkata seperti ini di ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Penulis surat Ibrani bukan hanya mengajak untuk melihat Abraham sebagai contoh
kesabaran, ketekunan, sehingga janji Allah tergenapi, sehingga pengharapan itu mewujud nyata, tetapi dia juga mengajak untuk melihat bahwa pengharapan itu seperti sauh. Pengharapan itu seperti jangkar. Dan pengharapan yang seperti sauh atau jangkar itu yang aman bagi jiwa kita dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus mengorbankan dirinya. Dalam bahasa yang lebih lugas dan sederhana dikatakan, saudara-saudara, pengharapan kita itu seperti sauh yang dikaitkan, yang dilabuhkan pada dasar yang tidak akan pernah goncang, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa di dalam Kristus Allah setia dengan janjinya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Sekali lagi diberi bukti tanda bahwa Allah setia, layak dipercayai, layak menjadi sumber pengharapan. Dan harapan kita itu dilabuhkan seperti jangkar yang dilabuhkan, ditautkan pada pengorbanan Kristus. Suatu kali dalam perjalanan pelayanan, kami harus menggunakan perahu yang tidak terlalu besar. Setelah kami tiba di satu tempat, menjelang kami turun, apa yang dilakukan nelayan itu? Dia menurunkan jangkar itu, saudara-saudara, ke bawah. Jangkar yang berat itu diturunkan ke bawah. Dan saya bertanya, untuk apa Pak jangkar diturunkan ke bawah? Dan dia menjawab, agar perahu ini tidak terombang-ambing oleh arus dan tahu-tahu hilang di tengah sana. Jadi harus ada pemberat yang diikatkan pada perahu itu, harus ada jangkar yang kuat di sini, yang dikaitkan, dilabuhkan pada batu karang yang ada di bawah itu, supaya perahu ini walaupun goyang-goyang, dia tidak terseret arus dan hilang di tengah. Perhatikan apa yang dia katakan, saudara-saudara, menarik sekali bukan? Bahwa jangkar yang dilemparkan ke bawah, bahwa jangkar yang ditautkan ke bawah, bahwa jangkar yang dikaitkan di bawah dengan batu yang kuat di bawah air itu, dia tidak akan menghalangi datangnya ombak. Dia tidak akan menghalangi datangnya hujan, dia tidak akan menghalangi datangnya badai. Semua itu masih bisa terjadi. Tetapi ketika semua itu terjadi, jangkar itu yang dilabuhkan pada dasar, pada batu karang yang ada di dalamnya, akan membuat perahu itu tidak terhilang dalam arus. Goyang-goyang, bergerak-bergerak, tetapi karena ada yang mengikat, dia tetap ada di sana. Saudara, bukankah ini gambaran yang luar biasa? Kalau pengharapan itu seperti sauh yang kemudian dikaitkan, dilabuhkan pada pengorbanan Yesus Kristus, kita tahu apa yang akan terjadi, bukan? Bahwa bukan berarti hidup ini steril dari masalah, dari pergumulan. Bukan berarti hidup ini steril dari segala macam air mata yang menyesakkan hati kita. Seperti perahu, kita masih bisa kena gelombang, kita masih bisa kena air hujan, kita masih bisa kena badai. Tetapi karena diikat pada sauh yang kuat, pada pengorbanan Kristus itu, kita tidak akan terlepas, kita tidak akan terhilang. Kita goyang, tetapi kita tetap ada di situ. Makanya Alkitab menggambarkan pengharapan itu sebagai sauh atau jangkar, dan sauh atau jangkar ini dikaitkan, dilabuhkan pada pengorbanan Kristus, pada janji Allah yang mewujud nyata, pada pekerjaan Allah di dalam sejarah, pada kasih Kristus yang besar bagi umat manusia. Kita bisa menjadi goyang, kita menjadi geser berkiri ke kanan karena gelombang, karena ombak, karena badai, tetapi kita tidak mungkin terhilang.
Bukan karena kita kuat, tetapi karena sauh pengharapan kita lekatkan, kita sangkutkan, kita labuhkan pada pengorbanan Yesus Kristus. Dalam sebuah kesempatan pelayanan, saya berbicara dengan seorang ibu yang menunggu warung yang kecil di tengah pasar yang begitu ramai. Karena bolak-balik ke tempat itu, maka saya berkenalan dengannya dan saya tahu dia juga seorang anak Tuhan. Akhirnya ketika dia mengetahui bahwa saya adalah seorang pendeta, dia meminta saya mendoakannya. Dan seperti biasa sebelum berdoa saya bertanya, apa yang mau didoakan? Lalu si ibu cerita, Pak WP, suami saya sudah pergi ke luar negeri lebih dari 10 tahun. 3 tahun pertama saya masih bisa menelpon, saya masih bisa menghubungi. Setelahnya saya tidak tahu. Namanya ini. Kalau Pak WP tahu internet dan bisa mencari, tolong dicarikan. Barangkali ada kabar tentang suami saya. Ini sudah tahun ke-10. Tidak ada kabar, tidak ada kiriman uang. Anak-anak yang awalnya menangis, 2 anak, kini sudah makin besar. Tetapi mereka masih juga menanti ayahnya yang gak tahu ada di mana. Doakan Pak WP supaya kami kuat. Supaya ada berkat yang cukup untuk sekolah anak-anak yang mau masuk SMP, nanti yang mau masuk SMA, dan kelak di perguruan tinggi. Doakan supaya Tuhan memberi cukup rezeki dan kesehatan bagi saya. Saudara, saya terdiam lalu saya bertanya kepadanya. Jadi ibu berjualan sejak mulai ditinggalkan Bapak? Iya Pak. Pasti susah ya Bu ditinggalkan Bapak tanpa kabar lebih dari 7 tahun. 3 tahun pertama ada kabar dan 7 tahun kemudian gak ada kabar. Si ibu tersenyum lalu berkata, bisa gila saya sebenarnya Pak kalau mikirin ini terus. Harapan saya hancur, berantakan, suami gak kirim kabar juga gak kirim uang. Terombang-ambing saya Pak dengan begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran. Gak punya keterampilan apa-apa, ini ditolongin teman untuk buka warung, akhirnya bisa menopang hidup. Berat Pak WP, capek, lelah. Tetapi syukur ya Pak WP, saya ada Tuhan Yesus. Tiap kali saya letih, lelah, tiap kali harapan itu berantakan, setiap kali saya hampir kehilangan iman saya pegang salib yang ada sebagai kalung di leher saya. Tuhan minta kekuatan. Bukannya masalah itu pergi dan sirna Pak WP. Bukannya pergumulan itu hilang. Dia tetap ada. Tetapi iman saya pada Yesus menjadi jangkar kekuatan bagi saya. Saya terguncang-guncang, terombang-ambing oleh kehidupan. Tetapi saya tidak hilang. Saya tidak meninggalkan Kristus. Doakan terus ya Pak WP. Saudara-saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya tidak mungkin lepas dari goncangan, dari goyangan, dari angin, dari badai,
Gak mungkin lepas dari itu. Kadangkala pengharapan kita sirna, hilang, itu pasti terjadi. Tetapi satu hal yang kita miliki, bahwa kita punya pengharapan yang seperti Saul, yang didasarkan pada pengorbanan Kristus. Pengorbanan yang menunjukkan betapa dia mengasihi dan mencintai kehidupan kita. Dan di dalam cinta dan kasihnya yang besar itu selalu ada harapan bagi kita, bukan? Sebab dia yang telah mati itu berkata, tidak ada yang bisa memisahkanmu dari kasihku. Baik itu penindasan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahkan kematian sekalipun. Sebab dia yang telah berkorban itu berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau bahan bakar di sepeda motor kita bisa habis karena digunakan, itu wajar. Tetapi seharusnya kita tidak pernah kehabisan pengharapan. Ketika pengharapan itu tidak kita letakkan pada orang lain, pada peristiwa tertentu, pada kekuatan kita, tetapi ketika pengharapan itu kita letakkan, jangkar pengharapan itu, sauh pengharapan itu kita tambatkan pada Kristus dan pengorbanannya. Tidak pernah kehilangan harapan karena dia menyertai kita. Mari kita berdoa. Ketika kami berharap kepada manusia, kami bisa kecewa. Ketika kami berharap pada situasi tertentu bisa mengecewakan kami. Tetapi ketika kami berharap kepada Kristus, menaruh jangkar, menaruh sauh pengharapan kami kepada Kristus, kami tahu kami tidak akan goyah selama-lamanya. Di dalam nama Kristus, kami berdoa. Amin.